Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Ningsi dari kelas SI 4207 dengan NIM 120218447 dan dari matkul Data Warehouse dan Business Intelligence. Di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data dan penerapannya pada dunia industri. Yang pertama, pada era digital ini tentunya informasi menjadi salah satu hal yang sangat vital dalam menunjang digitalisasi tersebut, karena informasi sudah banyak digunakan di berbagai bidang untuk memudahkan pekerjaan setiap pemakaiannya, dan membantu proses kegiatan strategis, namun semua informasi tersebut harus disimpan, dikelola, dan dilindungi. Informasi lebih dapat dimaksimalkan manfaatnya. Dan saat ini sudah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya pengelolaan data dengan cara memanfaatkan big data, dan akhir-akhir ini juga istilah big data menjadi topik yang sering dibahas dalam industri teknologi informasi. Apa itu big data? Big data adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks, sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemrosesan data tradisional. Nah, ini juga merupakan istilah untuk data elektronik yang tidak hanya sangat besar, tapi juga sangat cepat berubah dan sangat banyak jenisnya. Big data ini menjadi sangat populer di dunia teknologi setelah miliaran manusia menggunakan internet untuk berbagai kebutuhan. Ada kegunaan big data di Indonesia. Pemanfaatan big data di Indonesia antara lain itu, saya menjelaskan pemanfaatannya ada dua. Yang pertama, pemanfaatan big data dalam bidang agrikultur. Di bidang ini itu, negara agraris dengan lebih dari 30 juta petani dan lahan pertanian yang luas, Indonesia tentunya akan diuntungkan dengan adaptasi teknologi big data, khususnya di bidang agrikultur. Rengki Wahyu CEO dari Media Trust, perusahaan analisa big data terkemuka di tanah air, dalam presentasinya bercerita tentang bagaimana big data bisa membantu para petani. Dan ide ini itu di saat Regi merasa bertantang untuk meningkatkan taraf hidup petani. Nah, lalu bagaimana caranya? Regi merekrut sejumlah mahasiswa berbakat dari Universitas Pajajaran untuk melakukan riset di sebuah areal persawahan di Jawa Barat. Tahap pertama yang dilakukan adalah menganalisa kualitas tanah dan luas sawah dengan foto aerial. Tim riset mengambil 400 foto untuk tiap 1 hektar sawah. Tahap selanjutnya adalah mengamati pertumbuhan tinggi padi setiap minggu dan juga mengumpulkan data cuaca dari hari ke hari. Informasi-informasi yang telah dikumpulkan tersebut akhirnya menjadi big data yang bisa digunakan untuk membantu para petani meningkatkan produksi panen, memprediksi waktu yang tepat untuk bercocok tanam, dan lainnya. Kedepannya proyek ini akan dilakukan juga di daerah lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi wearable dalam big data. Teknologi wearable biasanya digunakan untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti komunikasi dan navigasi. Tapi di tangan Daniel Oscar Baskoro, teknologi wearable telah menjelma sebagai teknologi pengumpulan informasi big data. Oscar merupakan mahasiswa dan peneliti di Universitas Gadjah Mada. Ia telah berhasil memenangkan banyak penghargaan dalam perjalanan karirnya seperti menjadi Google Ambassador untuk wilayah Asia Tenggara, pemenang kompetensi World Bank Global Winner Award di London dengan aplikasi bencana alam, dan masih banyak lagi. Dalam presentasinya, Oscar menjelaskan tentang teknologi wearable dan menampilkan sejumlah aplikasi yang ia kembangkan untuk Google Glass dan smartphone, yaitu Quick Disaster, Weather Relief, dan Stress Rate. Nah, misalnya saat terjadi gempa bumi, Google Glass akan membantu memberikan solusi di saat bencana itu terjadi, dengan memberikan navigasi ke jalur evakuasi. Setelah bencana terjadi, penggunaan bisa mengambil gambar dan melaporkan kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat bencana alam melalui aplikasi ini. Weaver ini adalah aplikasi untuk meningkatkan pengalaman berkendara yang awalnya ia kembangkan untuk Toyota. Relief merupakan aplikasi untuk melapor kejadian secara real-time seperti apabila ada kebakaran, kecelakaan, dan kejadian lain. Sedangkan Stress Rate merupakan aplikasi untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk di suatu area publik.
Kedua aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan dan akan diluncurkan dalam waktu dekat. Kesimpulan yang saya jelaskan di atas, Big Data merupakan istilah untuk data elektronik yang tidak hanya sangat besar tapi juga sangat cepat berubah dan sangat banyak jenisnya. Big Data menjadi sangat populer di dunia teknologi setelah miliaran manusia menggunakan internet untuk berbagai kebutuhan. Sangat banyak data tersimpan di komputer-komputer dan internet berupa teks, gambar, suara, video, animasi, blog, buku, cuaca, posisi tempat di bumi, suhu, penerbangan, belanja di supermarket, dan lain-lain. Perusahaan super big menggunakan big data antara lain Facebook, Google, Twitter, dan Yahoo. Big data terkait dengan 3V, yakni volume, ukuran data sangat besar, velocity, kecepatan transfer atau perubahan data sangat tinggi, dan variety, variasi atau jenis data yang sangat banyak. Ada juga menjadikan 4V ditambah value, karena sangat besar nilai bisnis yang dihasilkan, sehingga menjadi besar pula peluang kerja bagi profesional di bidang pemrograman komputer, pengolahan data statistik, dan cloud computing. Segitu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.